langsung aja ke pertanyaannya ya Pak. Ya. Yang pertama itu Pak, pertama itu kan tentang kompetensi pedagogik. Nah di sini bagaimana sih pandangan Bapak, menurut Bapak tentang pentingnya itu guru memahami karakteristik siswa dalam pembelajaran matematika? Ya, seorang guru mestinya memang punya pemahaman mendalam tentang siswa. Saya sering kalau rapat, apalagi misalnya menjelang penilaian atau observasi kelas oleh kepala sekolah, selalu saya sampaikan, kenali siswa itu secara tuntas, secara menyeluruh, sampai sedetil-detilnya, ya, karena itu penting untuk menentukan model dan cara pembelajaran yang kita sajikan. Karena saya mengajar punya pengalaman di semua jenjang, bahwa saya memang bukan mengajar matematika, tapi itu semua guru mestinya ya termasuk, apalagi matematika. Ini yang saya maksud sampai ke orang tuanya, lingkungannya di rumah, siapa saja temannya, kebiasaannya apa, itu harus tahu. Ya, anak ini penyakitnya apa, terus sehingga nanti kita juga mengetahui kebutuhan anak ini seperti apa, kecepatan belajarnya atau mengalami keterlambatan atau segalanya bisa dideteksi. Itu yang pertama. Artinya memang guru harus benar-benar mengenal karakter siswa. Saya sejak awal jadi guru, dulu murid ketika masih muda, ingatan saya masih tinggi, masih muda. 600 siswa ST dulu ya, sekarang jadi SMP 18 itu. Ketemu di mana saja, saya tahu namanya. Saya tahu nama anak itu. Sehingga kalau di sekolah saya panggil dengan nama. Ya, saya tidak suka, kecuali memang ada kondisi tertentu. Saya tidak suka kalau dengar guru misalnya memanggil anak, kamu sini dulu. Anak itu punya nama. Masih mendingan pakai nama nama sebutan, nama panggilan yang mungkin sebagian orang dianggap tidak kurang positif, tapi kalau anak itu merasa nyaman, kenapa tidak? Misalnya kebetulan dia anaknya agak gembrot, Dut sini Dut, dulu. Itu panggilan akrab. Begitu perlunya kita mengenali karakter. Jadi ada anak yang tidak suka, ya jangan dipanggil kayak gitu. Saya terapkan semua itu. Ada anak yang begitu enjoy-nya, begitu dia akrabnya dengan saya, kalau saya panggil dengan kayak begitu, misalnya Dut sini nak, padahal dia agak gendut gitu, Dut sini Dut gitu. Dia merasa kita adalah bapaknya atau entah kakeknya, terserah masalah penafsirannya apa. Artinya anak ini merasa dekat sekali. Dan kalau sudah seperti itu, mau teknik apapun mengajar, anak pasti menerima dengan mudah, karena moodnya sudah terbangun, motivasinya sudah terbangun, kegairahannya, kegembiraannya sudah terbangun. Itu makanya pentingnya guru mengenali secara tuntas karakter siswa. Jangan hanya anak itu namanya si Anu, bapaknya kerjanya Anu, nggak boleh, nggak sebatas itu seorang itu. Terus lanjut. Pertanyaan kedua, bagaimana Bapak, menurut Bapak bagaimana guru itu bisa mengenali karakteristik siswa dalam belajar matematika kurikulum merdeka? Ya, di kurikulum merdeka menuntut, sebenarnya dari dulu bukan kurikulum merdeka saja. Ini kan ilmu pedagogik. Kita semua belajar. Ya, sebelum jadi guru, kita dibekali dengan ilmu pedagogik. Tinggal soal dalam dangkal, soal kita serius atau kurang serius mengikuti. Matematika adalah pembelajaran kelompok ilmu eksak, ya, butuh kecerdasan yang lumayan ya setiap anak. Jadi tidak setiap anak juga dituntut untuk berprestasi di matematika. Kalau semuanya jadi teknokrat, terus siapa yang jadi pekerja sosial? Itu jadi bangsa manapun membutuhkan multi talenta dari warga negaranya. Kalau semuanya jadi teknokrat, terus siapa yang
jadi mengelola manajemen gitu. Ya, itu artinya karakter siswa sangat penting karena untuk mengetahui anak ini maksimalnya di mana sih gitu loh, dan apakah dia mengalami keterlambatan tadi ya. Kalau tidak dikenali secara baik, maka setiap anak berbeda. Ada anak perkalian misalnya, satu kali menghafal dia sudah, karena logikanya, analisisnya cepat, sehingga perkalian itu cepat dia hafal. Ada anak yang belum menemukan bagaimana sih menghafal perkalian, bagaimana sih ada anak yang cepat sekali misalnya mengenali operasional hitung. Ada kelas 6, saya tanya misalnya, anak itu dia nggak ngerti apa itu operasional hitung. Operasional hitung itu kan tambah, bagi, kali, kurang gitu loh. Itu operasional hitung dasar. Nah, ada anak kelas 6 yang belum ngerti gitu loh. Tapi ada anak yang sudah melampaui. Nah, maka karena itu yang mengalami keterlambatan karena gurunya kenal gitu karakter siswa, maka dia harus melakukan bimbingan secara personal, secara individual terhadap ini, karena ada anak yang lebih, kan gaya belajar anak kan ditentukan dari itu bakatnya masing-masing dan lingkungan yang mewarnainya. Ada anak yang gaya belajarnya melalui visual, kita semua udah gitu. Itu yang harus diulang-ulang oleh kita semua, oleh guru itu harus diulang-ulang. Harus diingat betul dalam menjalankan tugas. Jangan hanya sibuk dengan dengan hanya kekinian, tapi prinsip dasar pembelajaran di pedagogik, bukankah anak punya cara belajar atau gaya belajar masing-masing. Di kurikulum Merdeka menuntut guru untuk melakukan penilaian diagnosa sebelum melakukan pembelajaran. Itu tujuannya untuk mengenali karakter itu. Artinya anak ini sudah sampai di mana sih kemampuannya, batas seperti apa masih kosong sama sekali, atau sudah berada isinya, atau sudah hampir penuh. Terus untuk mendeteksi anak ini berarti gaya belajarnya dengan visual, yang ini dengan audio. Jadi itu. Oke, bisa lanjut. Bagaimana Bapak bagaimana menurut Bapak guru itu bisa mengenali kebutuhan siswa khususnya dalam pembelajaran matematika? Ya, itu kembali lagi ya, kebutuhan belajar siswa itu kan tadi sudah saya sebutkan. Anak, kita beberapa teori yang udah kita baca di ilmu pedagogik ya. Ada yang mengatakan anak sebagai kertas kosong. Itu jika dilihat dari sisi karakter sebenarnya. Ya, itu pada karakter kalau yang kertas kosong gitu. Iya, karakter. Karena senada dengan hadis Rasulullah, anak itu akan menjadi majusi, Islam beriman, atau majusi atau Yahudi, itu tergantung orang tuanya yang mewarnai lingkungannya gitu loh. Nah, tetapi untuk yang disebutkan dengan tentang kebutuhan belajar, apalagi matematika, itulah makanya perlunya ada penilaian diagnosa. Kita sudah tekankan ke guru-guru, kalaupun tidak secara komprehensif penilaian diagnosa, namanya diagnosa, sama aja dengan dokter pakai alat itu kan, ini sakitnya ini, itu kan diagnosa namanya kan, sehingga tahu obat apa yang harus diberikan. Nah, begitu juga di pembelajaran. Itu tadi yang saya sebutkan. Kalau misalnya diberikan penilaian diagnosa, anak ini ternyata udah bisa menjawab, berarti ya jangan dibahas lagi yang itu ke dia. Nanti kalau secara umum dibahas itu untuk yang lain. Gitu. Nah, sementara ada anak yang blank sama sekali, memang belum mengerti materi yang akan, misalnya kita sebut sajalah penjumlahan gitu loh. Nah, kalau anak yang sudah tahu penjumlahan itu dengan penilaian diagnosa udah ketahuan bahwa anak ini penjumlahannya udah ratusan ya. Sementara ada anak yang boro-boro penjumlahan ratus, dia cara menjumlahkan saja belum ngerti. Apa yang dimaksud penjumlahan pun dia belum tahu. Itu makanya nggak apa-apa ya,
Ada di YouTube itu kan. 2 tambah 2, kau punya lepat 1 di tangan kanan, lepat 1 di tangan kiri. Sekarang kau punya lepat berdua berapa? 2. Bagus. Nah, begitu. Untuk medianya. Di YouTube ada itu kan? Nah, sekarang kau punya empek-empek 4 buah. Kau makan 2 buah empek-empek. Berapa lagi empek-empek kau? Mana empek-empeknya katanya? Itu konsep-konsep seperti itu. Anak ada yang kemampuannya itu tadi gaya belajar cepat, lalu dia sudah mendapat separuh, ada yang sudah hampir penuh, sementara ada yang masih. Nah, ini pentingnya dilakukan diagnosa itu perlu, sangat perlu ya, untuk menentukan kebutuhan belajarnya. Oke, selanjutnya itu bagaimana menurut Bapak guru itu apa saja kebutuhan siswa yang perlu dikenalinnya agar pembelajaran matematika itu lebih efektif? Yang pertama adalah gaya belajar siswa. Yang kedua daya dukungnya. Daya dukung itu ya termasuk lingkungannya, orang tuanya kayak apa. Kalau di rumahnya tidak terbiasa belajar, itu beda dengan orang yang setiap pulang ditanya, nak kau dapat nilai berapa, baru bicara buka sepatu nak, bukan nih segala macam kan, cuci tangan terus makan. Ada anak yang dia pulang orang tuanya tidak ada di rumah, kedua-duanya. Rumah pun dia sendiri yang buka kuncinya. Nah, kalau disamaratakan pembelajaran di kelas, ya pasti tidak efektif. Karena setiap ada anak yang pulang sekolah tuh mengulang. Nah, ini apalagi matematika penting. Dia tadi masih ragu-ragu di rumus apa misalnya. Lalu dia di rumahnya, dia buka lagi bukunya, ini tadi kok saya belum ini ya. Terus nanya sama mungkin kakaknya, mungkin anggota keluarga yang lain. Nah, itu lingkungan seperti itu mewarnai anak sehingga membuat perbedaan kebutuhan belajarnya, sehingga kalau kita terapkan model yang sama maka cenderung tidak efektif pembelajaran. Nah, untuk karakter yang paling perlu dikenali adalah gaya belajar dan lingkungannya, lingkungan pendukungnya, termasuk masalah buku, ketersediaan buku. Mohon maaf sampai hari ini kayaknya di banyak sekolah di Indonesia termasuk di kita masih ada banyak guru yang masih malas sekali mengajarkan anak melalui alat bantu berupa buku. Masih murni dari apa yang dia peroleh. Ya, hebat sekali kita. Dari patokan buku. Padahal saya saja yang ketika masih muda nggak karuan kalinya penataran ini, saya sebelum mengajar tetap saja harus buka buku. Kalau belajar teori di kelas karena saya guru olahraga, saya pastikan anak-anak diberi buku. Nggak cukup dengan apa yang kita punya. Paling kita hanya bentuknya kesannya cerita. Dan itu tidak akan mencukupi kebutuhan anak. Oke, selanjutnya bagaimana menurut Bapak guru itu merancang rencana pembelajaran atau RPP dalam kurikulum Merdeka? RPP dalam kurikulum Merdeka nanti disempurnakan ya, namanya modul ajar. Modul ajar harus disesuaikan dengan pertama kurikulum. Di kurikulum itu lalu dipilah lagi yang mana, karena itu kan sistem di kurikulum Merdeka menganut fase. Fase A kelas 1 2, fase B kelas 3 4, fase C kelas 5 6, kelas 4 5 6 gitu loh. Maka dengan fase guru harus benar-benar sebelum membuat rancangan pembelajaran di modul ajar itu harus menyesuaikan di awal fase kah ini, di pertengahan fase kah ini yang di kurikulum itu gitu atau di akhir fase. So, kalau keliru itu
dampaknya kurang baik. Mm-mm. Artinya materinya di sisi lain saat awal malah keberatan, anak sulit sekali akhirnya tidak tercapai eh, tujuan pembelajaran. Nanti pas malah di akhir kalau keliru penempatan, ini malah dia bilang nggak usah belajar lagi, ini kan udah bisa gitu loh, karena itu salah pemilihan Fase. di fase gitu loh. Itu saya kira diantaranya itu ya. Kemudian yang berikutnya ya kembali lagi kepada daya dukungnya. Daya dukungnya kayak kita misalnya ya, jumlah siswa yang masih di atas standar nasional, jumlah siswanya standar nasional kan maksimal 28 per kelas. Kita belum ada yang 28, masih 30 ke atas semua, 31 ke atas. Artinya itu juga harus dipertimbangkan dalam menyusun persiapan pembelajaran. Karena kalau kita muat pembelajaran yang apa ya, dia materi ini membutuhkan berapa waktu sih gitu loh. Nah, itu, untuk benar-benar tuntas, mulai dari menjelaskannya, lalu anak mencobanya, lalu anak mencoba berkali-kali, lalu sampai kepada penilaian dan seterusnya, butuh waktu berapa gitu loh. Sementara kalau siswa banyak itu beda, 30 menit hanya untuk nertibkan siswa saja baru tuh, ya. Oke, selanjutnya itu bagaimana menurut Bapak guru itu dalam proses pembelajaran matematika yang interaktif dalam kurikulum Merdeka? Ya, jadi mestinya guru itu kalau yang kita ada kata kunci di situ interaktif. Interaktif. Kata interaktif kan bukan sepihak. Itu yang harus diubah, benar-benar diubah. Kita sekarang kan masih diwarnai dengan pola lama. Jadi beberapa kali ganti casingnya ganti. Kalau mobil lah gitu ya, bannya ganti. Memang jalannya udah beda, tapi mesinnya masih itu juga. Akhirnya warna perjalanannya ya kayak gitu juga. Apa yang saya maksud? Metode mengajar itu apa ya? Mestinya kalau yang disebut dengan interaktif, begitu kita udah menjelaskan, ayo nak, siapa yang punya ide? Selain yang Ibu jelaskan, bagaimana lagi sih caranya? Apalagi kan yang bisa ditambahkan, kalau ini penjumlahan tadi misalnya kan, apalagi yang bisa ditambahkan? Oh misalnya, Bu, teman 5 orang ditambah 2 orang, boleh, misalkan itu. Kursi 5 buah ditambah itu misalnya seperti itu. Nah itu namanya interaktif, sehingga anak makin kuat kan. Jangan hanya begitu dia dapat, udah dianggap semuanya udah dapat, bukan itu. Karena ada anak misalnya dengan pemberian contoh 1 kali dia nggak suka atau dia nggak terlalu perhatian, harus dengan pemberian contoh kedua kali dan seterusnya. Nah, contoh kedua kali dan seterusnya itu kalau interaktif mestinya saya Bu, kan ini Bu, saya punya 2 pensil, terus teman saya 2 pensil. 2 ditambah ini 1, 4 Bu, gitu loh, 4 buah pensil. Itu pembelajaran interaktif. Mestinya murid ya jangan hanya guru yang cuap-cuap ya. Ada timpal balik. Ya, oke. Oke, yang selanjutnya itu bagaimana menurut Bapak guru itu membuat proses pembelajaran yang menarik dalam kurikulum Merdeka? Kan interaktif ini menarik. Ya. Ada istilah yang familiar di lingkungan pendidikan kita, yang hanya kadang-kadang dalam sebutan tapi tidak hadir dalam praktek. Pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Nah, ada orang ketika menyajikan pembelajaran memang menyenangkan tapi ternyata kehilangan makna. Ada guru yang mengejar makna tapi tidak menyenangkan. Maka kurikulum Merdeka sebenarnya memang mengharuskan guru itu memang menyajikan pembelajaran yang menyenangkan ya. Itu tadi dengan ada di awal pembukaan pembelajaran dimotivasi dulu dengan lagu-lagu yang sudah mulai diarahkan. Inilah keterampilan guru yang masih sebenarnya mereka terampil tapi nggak pernah mau menggunakan, nggak tahu.
Apa karena faktor, berbagai faktor lah ya. Ada juga yang bermaksud mau menampilkan pembelajaran yang menyenangkan, tapi kesannya dibuat-buat. Jadi ada nggak suka yang dibuat-buat. Anak-anak kan sukanya yang alami. Atau ada juga guru menciptakan suasana, tapi hanya siswa yang diminta, dia nggak ikutan. Akhirnya nggak seru, nggak tercapai juga. Itu yang saya perhatikan setiap kali observasi. Misalnya. Dia udah membuka dengan nyanyi, tapi sibuk, gurunya sibuk saat anaknya. Jadi nggak senang kan anak. Jadi nyanyinya juga udah mestinya tadi nyanyinya dengan gembira, tapi kok mellow gitu kan, jadinya gitu kan. Ini memang tergantung dengan komitmen guru. Guru harus benar-benar tampil selalu ceria. Ya, tampil selalu ceria. Dan memang guru itu harus punya bakat humoris loh. Di sini salah satunya, ini mungkin bisa jadi masukan ke depan nih kan, kamu orang kan penelitian nih. Jadi kalau nanti seminar ya disampaikan lah ya. Tapi di ilmu-ilmu manapun buku-buku yang kita baca tentang pendidikan ya belum tuh masuk kata dasar. Mestinya iya. Kalau ke akhir-akhir ini saya melihat kemampuan guru punya sikap humoris itu memang perlu. Ya, bukan jangan juga berlebihan penggunaannya kan gitu. Kalau saya itu yang saya lakukan. Kenapa misalnya kalau saya meninggalkan satu sekolah anak sampai histeris nangis, pas saya kembali lagi sekolah itu sampai mereka ramai sekali datang, Pak Bapak balik lagi ke sini, Pak Bapak ngajar lagi ke sini. Saya bukan karena ganteng, saya nggak ganteng amat gitu loh. Jadi salah satunya saya suka humoris. Ya misalnya, tapi jangan yang juga memang itu tadi kemampuan guru itu harus benar-benar hebat ya. Kenapa? Jangan sampai juga nyerempet kepada pelecehan atau alias bullying. Sebab kalau salah guna sikap humoris ini bisa menimbulkan itu. Lihat anaknya. Saya kalau anak tertentu misalnya anaknya panjang sekali namanya. Stefanus, Parangin Nangin, Maruli Tua, Pasar Ribu. Sering saya panggil anak, saya panjangkan namanya sama Trintintin, Tralala, Trilili. Kok tidak cak itu nama aku Pak, gitu loh. Tapi dia senang. Yang lain juga ketawa, tapi dia tidak merasa dibully boleh kayak begitu. Ya. Tapi kalau nggak hati-hati tadinya mau melucu, ini kan yang suka maling, suka tidur bangun terlambat, makan banyak, itu membuli. Ya. Tadi maksudnya mau melucu. Itulah keterampilan guru yang makanya yang paling baik ya. Coba lihat undang-undang guru ya. Pasal 7 ayat 11. Guru adalah panggilan jiwa. Luar dari itu dipoles seperti apapun ya nggak akan terlalu maksimal. Memang harus panggilan jiwa. Saya karena memang panggilan jiwa, dari usia 19 tahun saya udah jadi guru, ya saya nikmati aja. Kadang-kadang malah saya menggunakan kata-kata yang tidak familiar bagi orang dewasa dan bagi anak kecil. Tapi anak setelah kata itu malah nggak ada yang merasa risih, malah ada yang suka. Gue juga berarti Bapak suka tapai ya. Nah, saya sering ngomong, gue tapai sini dulu kau tuh. Nah, baru panggil namanya. Rudi misalnya, Rudi sini dulu. Karena sering gitu kan, berarti Pak Bapak tuh suka tapai ya. Iyalah, kau tahu dah tapai? Tahu Pak. Tapi juga itu pembelajaran begitu. Ada anak apa ya? Kelas 1 ada yang nggak tahu. Dia nggak pernah makannya. Di rumahnya tidak pernah dihadirkan itu. Dia nggak pernah dibawa ke pasar. Sehingga dia nggak tahu. Tuh. Padahal itu nanti dia akan ketemu di SMA. Apa? Matematika. Pembelajaran fermentasi. Ya, proses fermentasi. Ada itu. Tuh. Jadi semua yang ada di ini itu ilmu semua. Kalau di sepanjang dimanfaatkan. Jadi matematika itu begitu. Saya kadang-kadang guru PJOK, tapi
sebenarnya saya sudah separuh mengajar matematika. Gitu loh. Separuh mengajar matematika, membantu guru kelas mengajar matematika. Kami kan kental dengan matematika, Pak Jauh kan. Ukuran, meter, Ya. waktu, apanya yang tidak matematika? Tinggi, jauh, rendah, kecepatan, semuanya ada di matematika itu. Bukankah kita kalau sekian kilometer per jam, lalu jarak sekian kilometer itu ditempuh berapa jam, maka gitu. Kami itu berhari-hari itu yang kami ajarkan. Nah, kita lari 12 menit. Minimal kalian kalau ini satu putaran ini adalah 400 meter. Minimal kalian mencapai 5 putaran setengah. Kurang dari itu berarti kalian tidak tercapai KKM. Misalkan gitu. Semuanya artinya itu udah matematika semua. Ya saya sampaikan. Putaran matematika. 5 kali matematika. Waktu matematika. Jadi seperti itu. Oke. Oke, lanjut. Ini bagaimana menurut Bapak guru itu melaksanakan evaluasi setelah proses pembelajaran matematika dalam kurikulum Merdeka? Ya, evaluasi inilah yang juga menjadi fokus. Dalam pembelajaran itu kan sebenarnya kan ada 3 kan. Persiapan atau perencanaan, pelaksanaan, ya penilaian dan evaluasi. 3 itu intinya dari sebuah pembelajaran. Anak merasa hebat, anak sudah dibekali hebat. Kalau nggak ada evaluasinya, nggak baik evaluasinya, itu ada multi dimensi di dalam penilaian. Ada pertama ranah, ya kita sering tuh ya. Matematika apa juga tidak memasukkan ranah. Kan ingat ranah penilaian itu, kognitif, afektif, psikomotor. Matematika juga harus menerapkan itu, jangan melulu dengan kognitifnya. Kalau nanti kognitifnya akhirnya matematika jadi IPS. Iya. Kalau melulu ke kognitif loh. Maka afektifnya sikap juga perlu. Apalagi psikomotornya. Karena ini kan psikomotor namanya, bahwa dari pengetahuan, dari afektif, ya, dari kognitif bisa menulis angka-angka kali. Tapi ingat, kalau tangannya nggak bekerja, cuma nyebut aja 10 kali 10 tambah 16, itu pun sudah praktek namanya, udah menyebutkan. Ya, oh, iya. Itu setoran kita kemarin tidak ada ya. Kemarin iya kok, itu Ibu Rizka belum bisa kai Pak. Ya, ada istilah penilaian komprehensif, ada istilah valid, ya. Terus ada sebagai di sistem instrumennya ada yang disebut dengan tagihan. Jadi kuncinya di tagihannya. Kita udah nyebar nih, si A mau pinjem. Nah, kan eksekusinya nanti di tagihan. 10 yang minjem yang ditagih 5. Ya nggak tercapai. Lah begitu juga pembelajaran. Yang dilempar 10 materi. Lalu yang ditagih 3. Ya nggak tahu anak ini sudah mencapai kompetensinya apa belum. Maka kuncinya di tagihan. Nah, seringkali guru boleh tagihan itu misalnya 1 tagihan alias 1 soal untuk menarik kesimpulan dari 3 kemampuan atau 3 materi yang disajikan. Boleh, tinggal dikemas pertanyaannya. Nah, sekarang guru piawai enggak kayak begitu. Nah, ini kamu orang tantangan yang akan jadi guru. Piawai enggak mengemas itu. Makanya tidak semua orang, ketika kita bicara tentang misalnya sudah asesmen nasional yang merumuskan soal, karena itu menyangkut masalah tagihan
anak SD seluruh Indonesia gitu loh, kan gitu. Dengan beragam kondisinya dari Papua sampai Aceh gitu loh. Itu orang yang bikin soal harus benar-benar mampu menjaring tagihan tadi kan. Menjaring tagihan tadi. Inilah dari penilaian. Kalau tidak itu maka kita tersesat. Guru mengambil kesimpulan yang keliru. Ya, itu. Ya. Oke, lanjut tentang pembelajaran matematika lagi. Bagaimana sih menurut Bapak guru itu melakukan pembelajaran matematika dengan pendekatan yang mendidik dalam kurikulum Merdeka? Ya, itu makanya disebutkan dengan pembelajaran yang kontekstual, dikaitkan dengan hal-hal yang kontekstual kekinian dan apa yang ada di sekitarnya. Tuh. Ini siapa nih? Anak keluar Di kelas kelas 2. ya, kata mendidik itu kan harus disesuaikan dengan supaya dia menjadi terdidik, menjadi bagian dari mendidik juga, karakternya, sikapnya. Ya harus dengan sesuai dengan lingkungannya, dengan kekinian. Kalau itu nggak melekat akhirnya itu makanya anak-anak habis belajar tapi kamu ini sekolah, orang tuanya ngomong cuma baik dapat matematikanya 90 tapi segala itu suruh nggak mau sebenarnya itu loh. Ada kan orang tua sampai ngomong begitu. Itu karena di pembelajarannya ya tidak mendidik gitu loh. Melulu hanya memetikan. Jadi yang mendidik itu harus disesuaikan dengan konteks kekinian. Artinya, sekarang soal kebersihan ditekankan di kota Bengkulu karena menuju kota yang bersih misalkan kayak begitu. Nah, ini di matematika harus dikaitkan ke arah itu supaya artinya di situ ada nilai pendidikannya. Itulah namanya pembelajaran matematika yang mendidik. Jadi bukan hanya memikirkan pintar rumus-rumusnya kali-kalian saja, tapi harus sesuai dengan konteks yang sekarang kita sedang jadi kaitkan itu 2C sedang mencapai Bengkulu bersih misalnya itu. Oke, yang ini kayak menyenangkan tadi sama kayak yang menarik. Yang ini bagaimana sih menurut Bapak guru itu melakukan pembelajaran matematika dengan pendekatan menyenangkan dalam kurikulum Merdeka? Ya, menyenangkan dengan menarik kan beda tipis lah. Pasti ada bedanya, tapi ada kesamaannya. Kalau yang menarik itu anak tertarik karena contoh-contohnya ya. Karena penyajiannya dengan alat bantu yang ini. Tapi kalau yang menyenangkan yaitu tadi misalnya anak senang karena perumpamaan yang di ini itu bukan yang dia nggak ngerti gitu loh. Yang diketemukan sehari. Itu tadi lepek misalnya kan. Apalagi kalau musim duren 10 buah duren. Nah, terus dijual 3 buah, terus disimpan di gudang 5 buah, gitu. Jadi anak senang gitu loh. Kemudian disajikan dengan cara-cara yang menyenangkan dengan lagu. Contoh kan, 2 kali 2 4 dengan lagu-lagu gitu kan. Dulu guru-guru bisa hanya dengan taman SPG gitu. Coba di Jawa sampai hari ini masih berlaku, itu masih dipakai di Jawa untuk mengenal 8 penjuru mata angin, mengenal tata surya, planet tata surya mulai dari yang terdekat dengan matahari, ya. Itu dinyanyikan anak-anak mau ke sungai atau mandi di sungai nyanyi itu. Merpen Bu Mario Pisaurane Pluto dulu sampai 2004 kan Pluto udah dicoret oleh NASA. Ya, itu jangan lagi masih ada guru hari ini masih ngajarkan
planet sampai ke Pluto. Saya baca di pesawat kok menuju Jakarta dari Bengkulu, saya diberi pesawat oleh koran oleh pramugari, saya kaget. NASA dengan resmi mencoret planet yang bernama Pluto. Alasannya ini seperti itu. Kesimpulannya yang saya baca itu karena planet Pluto itu garis orbitnya menggunakan 2/3 garis orbit planet Neptunus. Jadi tidak bisa dianggap sebagai planet sendiri karena dia hanya 1/4 menggunakan garis orbit sendiri. Yang 3/4-nya dia melintasi garis orbit planet lain. Maka dicoret dari daftar planet tata surya. Itu dengan lagu. Saya bukan Jawa, udah dewasa saja masih hafal sampai sekarang. Merpendu Mariupi Saurane Pluto kalau dulu kan. Merpen, Merkurius, Venus, Mariupi, Bumi, Mars, Jupiter gitu loh. Saurane, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Anak senang hampir Jawa itu semua anak tahu. Kenapa? Karena dengan nyanyi itu yang menyenangkan. Timur Tenggara, matanya aja Timur Tenggara, Selatan Barat Daya, Barat Laut, Utara Timur Laut. Itu dilakukan semua. Itu namanya pembelajaran yang menyenangkan. Nah itu karena guru yang hadir dengan panggilan jiwa. Yang guru karena mencari nggak lulus di fakultas hukum, nggak lulus di fakultas pertanian, nggak lulus di fakultas kedokteran, terus daftar ke IPKIP, ya memang beda. Oke ya. Oke, selanjutnya itu bagaimana sih menurut Bapak guru itu meningkatkan motivasi dalam pembelajaran matematika kurikulum merdeka? Ya. Motivasi itu kan yang pertama itu alasan. Jadi guru tadi karena mengenali karakter, lalu akan mengetahui alasan apa dia termotivasi. Ya. Nah itulah yang harus disampaikan oleh guru sehingga anaknya termotivasi. Kami di sekolah ini baru saja 3 bulan yang lalu melaksanakan pelatihan bagi guru-guru, namanya pelatihan motivasi berprestasi. Jadi guru dulu harus termotivasi berprestasi, baru gurunya bisa memotivasi siswa untuk berprestasi. Nah itu ada belasan alasannya kenapa orang mau berprestasi. Dan itulah yang harus, makanya tadi awalnya dari mengenal karakter anak dan siapa anak ini. Kenali secara tuntas anak ini. Kalau orang tuanya kurang mampu, ya sentuh dengan masa depan. Karena dia pengen keluar dari kondisi sekarang. Itulah yang akan memotivasi anak belajar keras. Itu loh, belajar tekun. Kenapa? Karena dia pengen keluar. Ya kita kan masing-masing punya latar belakang yang berbeda. Saya mengapain? Saya nekat, saya orang sekolah nekat. Karena saya anak tertua, adik kami 7 beradik, orang tua bukan ekonomi yang mampu, sehingga saya harus dari kelas 5 harus bantu ibu mencari beras hari per hari, hari ke hari pulang sekolah harus upahan gitu-gini. Saya punya tekad akhirnya, saya bilang saya harus keluar, saya nggak mau miskin lagi kayak begini. Maka ketika saya sudah mulai jadi guru, saya punya mimpi, ya Allah kalau saya berumah tangga, cukup saya yang jalan kaki ke sekolah, anak saya nggak boleh lagi. Tapi ya tetap ke Allah saya minta. Ya Allah cukup saya yang jalan kaki ke sekolah. Saya itu dari SD sampai SLTA ke sekolah jalan kaki. Kalau ada naik angkot mungkin nggak sampai 20 kali jumlahnya gitu loh. Hanya karena hari hujan, selebihnya pasti jalan. Orang ada yang sudah pakai sepeda, saya buru-buru beli sepeda. Ada yang sudah pakai motor ke sekolah. Ya, saat saya SGO di Bengkulu. Nah saya termotivasi begitu, makanya saya ketika ditanya nenek saya, dia bilang, jadilah pulau sekolah terus. Gue nek kataku, aku nih 50 tahun sekolah terus, aku tidak akan mundur. Tuh,
Sekarang umur saya 58 gitu loh. Saya masih kecil itu ditanya nenek, sekolah terus gitu. Aku nih kalau sekolah nek gitu. 50 tahun aku sekolah terus, aku tidak akan mundur. Nah, itu prinsip. Nah, anak-anak kalau dia kehilangan, tidak punya motivasi, tidak pernah dimotivasi, ya jangankan matematika, belajar apapun dia nggak mau. Harus. Jadi guru adalah motivator ulung mestinya. Apalagi guru matematika. Karena ini pelajaran ada menyebutnya pelajaran sulit. Sebenarnya nggak sulit. Matematika ini kesepakatan. Karena kita sepakat kan 2 kali 2 4. Coba kalau internasional sepakat bukan 4. Iya. Itu dosen saya yang ngomong gitu. Matematika ini kesepakatan. Nilai yang Betul. pasti. Kesepakatan. Kalau kita tidak sepakat dengan, makanya saya sering kalau ke guru, saya masuk kelas habis observasi guru, saya kasih tahu anak-anak, nah kalian belajaran yang semangat, apalagi matematika. Nanti di SMP saja matematika yang cuma 1 jadwalnya di SD itu nanti di SMP udah 2, iya kan? Bahkan 3, geometri, aljabar kalau dulu ya, aritmatika. Itu loh di SMP kalau zaman kami. Sekarang mungkin cuma matematika. Dulu kami aljabar, aritmatika dengan geometri. SMP 3. Di SD cuma matematika. Nah, di SMA nambah lagi integral. Udah 4, algoritma. Saya kuliah di AMIK D3-nya jadi 5. Dulu. Jadi 5 mata kuliahnya matematika itu. Jadi itulah, makanya saya pernah bikin namanya pohon ilmu dengan anak itu ya, matematika cabangnya, lalu punya ranting. IPA dengan cabang. Nah, IPA saja misalnya ini sekarang kok dijadikan 1 IPAS. Padahal IPA saja itu kan di SMP saja udah 2, biologi dan fisika. Masuk ke SMA kimia. Masuk farmasi kimianya ada 4. Tuh. Saya ngajar di farmasi lama 10 tahun. Di sekolah menengah farmasi ada 4 mata pelajaran kimia. Kimia analis, kimia organik, kimia anorganik. Tuh. Jadi baru kimia saja udah, fisika juga gitu. Bagaimana mungkin dijadikan 1? Biologi saja kami di SGO udah jadi 2. Biologi dan anatomi, fisiologi. Anatomi fisiologi, ilmu urai tubuh, karena kami guru olahraga akan berkenaan dengan tubuh. Entah tulangnya yang patah, entah ada yang robek kulitnya, entah ototnya. Ya, makanya kami harus tahu apa saja nama yang di tubuh ini. Dari luar sampai ke dalam. Istilahnya semuanya bahasa asing. Nah, itu namanya anatomi fisiologi. Mulai dari aliran darah, jaringan ikat sendi, tulang, otot dan segala macam, jantung dan paru-paru disebut dengan kardiovaskuler. Nah, jadi memang guru harus jadi pandai terus-menerus memotivasi. Nggak bisa begitu duduk ngajar terus pulang, ayo nak tetaplah nak, nggak pernah ada nasihat, nggak pernah ada, ya namanya cuma mengajar, nggak pernah mendidik. Itu namanya anak buang sampah dibiarkan, anak ngobrol dibiarkan. Nah, inilah pentingnya pendidikan ini, jangan disentuh oleh semua orang. Amerika itu sehebat itu negara, Cina sehebat itu negara, nggak ada orang yang boleh mencampuri urusan sekolah. Kenapa? Karena mereka takut kalau dicampur itu rusak. Karena itu cetakan masa depan negara. Makanya Amerika sehebat itu nggak pernah dia mau coba. Kita semua orang masuk ke sekolah, LSM masuk, wartawan masuk, pejabat masuk, orang tua masuk, yang pengusaha sok mengetahui, sok ngerti, sok ini. Wah, inilah makanya kita pendidikan kita kehilangan arah. Kalau di negeri lain, saya mohon maaf,
oleh Allah sudah diizinkan beberapa kali ke luar negeri ya. Jadi miris saya, tapi kan apalah saya bukan wali kota, saya bukan gubernur, saya bukan presiden, saya bukan menteri, nggak bisa saya mengubahnya. Kalau saya menteri, saya yang mengubahnya, terus sama aja. Kita agak sedikit, tadinya kita berharap besar ya dengan pemisahan Dirjen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Saya tahu Pak Abdul Mukti ini orang hebat, tapi ternyata keberaniannya agak kurang ya. Belum ada terobosan yang signifikan. Arahnya kayak apa gitu. Negeri ini butuh pemimpin pemberani dengan mengubah sistem pendidikan yang baik. Kalau kita masih dicampuri terus dengan urusan orang-orang yang gak penting, makanya guru nggak berani lagi memotivasi. Cuman ngajar itulah. Apa jadinya coba? Motivasi nggak ada, pendidikan nggak ada, cuman ngajar. Ada guru saya, orang pondok pesantren dari kecil sampai di sarjananya di pondok pesantren. Sempat dia nanya, itu 20 tahun yang lalu.